Ya, salam. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan kita hari ini, yang kembali kita akan masuk kepada materi tentang Tuhan. Baik, akan Bapak sharekan tentang materi kita. Ya, sabar sebentar. Kalau kemarin tentang agama, apa itu agama, fungsi agama, dan peran agama di dalam kehidupan manusia, ya, pembentukan karakter dari manusia terbentuk dari nilai-nilai agama itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk kepada tentang Tuhan yang Maha Esa. Ya. Nah, muncul pertanyaan dalam benak kita atau dalam diri kita. Ya, sudah bisa dibaca, Bapak sharekan. Ya, tentang Tuhan. Apakah Tuhan itu ada? Ya, di LMS sudah Bapak sharekan juga materi kita. Apakah Tuhan itu ada? Kalau ada, di mana? Kalau ada, seperti apa Tuhan itu? Ya, ini yang menjadi pertanyaan yang bisa dijawab. Kalau anak sekolah minggu kalau ditanya, adakah Tuhan itu ada? Di mana? Di sorga. Adakah Tuhan itu ada di hati? Hati kita, hati saya. Tapi sebagai mahasiswa, ketika muncul pertanyaan, apakah Tuhan itu ada? Maka kita bisa menjawab melalui argumen. Ya, argumen yang jelas, tidak lagi secara yang tidak bisa dibuktikan, tapi harus ada dibuktikan dengan argumen tadi. Nah, apa argumen yang harus kita sampaikan di sini? Tuhan menurut argumen, yaitu argumen tentang alam semesta, yaitu kosmologis. Adakah Tuhan itu ada? Dari mana kita tahu? Lihat alam semesta. Tidak mungkin alam semesta ada begitu saja. Pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Itulah Tuhan itu. Itulah Allah itu. Jadi kosmologi, lihat alam semesta tadi. Ada gunung, ada bulan, ada bintang, semuanya. Pasti ada yang menciptakan. Saya menciptakan, itulah oknum yang disebut dengan Tuhan. Kemudian argumen tentang ontologis, yaitu keberadaan yang absolut. Absolut berarti ada, nyata, ya, terbukti, itu absolutnya. Jadi ontologis itu argumen yang ada matahari, ada bulan, ada bintang, itu kan merupakan absolut. Jadi ada yang menciptakan itu tadi. Baru tentang argumen tentang teleologis, yaitu tentang tatanan, teratur. Bulan, bintang teratur, tidak tabrakan. Ada yang mengaturnya, ada yang mendesain suatu alam semesta ini. Pasti ada yang mendesainnya. Itulah Tuhan itu tadi. Adakah Tuhan itu dari pengalaman religius? Nah, ini juga memang tidak dapat diterapkan kepada orang lain. Adakah Tuhan itu dari pengalaman pribadi religius kita? Dan pengalaman religius ini tidak bisa memang diterpengaruhi oleh orang lain, dan juga tidak bisa kita tanamkan kepada orang, karena dia melalui pengalaman dia. Contoh, ketika dia naik kendaraan, lalu dia ada lubang, dia berseru, dan dia selamat dari bencana itu, dari musibah itu, maka dikatakan ada Tuhan. Itu namanya pengalaman religius dia. Baru kemudian ada pernyataan Allah, bahwa dia ada di muka bumi ini. Artinya pernyataan Allah, artinya Allah memperkenalkan dirinya. Itu menaruh adakah Tuhan itu menurut iman kekristenan. Nah, ini masih argumen tadi yang menyatakan keberadaan Tuhan, kosmologis, ontologis, dan teologis, yang mengarahkan bahwa setiap gejala-gejala atau suatu apapun, jadi karena ada tujuannya, ada yang mendesainnya. Baru menurut iman kekristenan, bagaimana Allah memperkenalkan dirinya. Nah, cara Allah memperkenalkan dirinya melalui pernyataan. Apa itu pernyataan? Artinya Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Yang pertama, dia secara umum, yaitu alam semesta. Lihat alam semesta, itu bisa dibaca di Mazmur 19 ayat 2. Lihat alam semesta. Ada yang teratur, ada tatanannya, ada yang membuatnya, ada yang menciptakan. Pasti itu Allah itu sendiri. Melalui sejarah dunia, itu kita bisa baca dari Daniel 6, di mana di dalam sejarah dunia kejahatan pasti dikalahkan oleh kebenaran. Nah, ini jadi
Adakah Allah itu, adakah Tuhan itu ada? Dari mana kita tahu? Dari pernyataan Allah. Nah, pernyataan Allah dibagi dengan dua, yaitu secara umum. Baru melalui hati nurani. Roma 2 ayat 49. Jadi di dalam hati nurani manusia sudah ditanamkan tentang Allah itu sendiri. Yaitu ketika kita belajar tentang agama. Ketika Allah mengembuskan napas kehidupan itu tadi. Kemudian secara khusus, pernyataan Allah artinya Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia secara umum dan secara khusus. Kalau khusus berarti melalui sejarah Abraham atau sejarah Israel. Lihat sejarah Israel, bagaimana Allah menuntun Abraham, bagaimana Allah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, masuk ke tanah perjanjian. Laut Teberau bisa terbelah dua, ya mereka 40 tahun tanpa bekerja ataupun tanpa menanam, tapi mereka bisa hidup, ya, bisa makan. Jadi lihat sejarah Abraham atau Israel. Baru kemudian melalui Yesus Kristus. Nah, melalui Yesus Kristus itu khusus. Hanya melalui Yesus kita bisa mengenal Allah. Baru kemudian Alkitab atau firman Allah. Ketika kita membaca Alkitab, jadi pernyataan Allah khusus, yaitu melalui Alkitab. Melalui Alkitab kita tahu bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada. Baru kemudian kita belajar tentang sifat keberadaan Allah atau hakikat Tuhan. Apa tuh sifat dan keberadaan Allah? Yang pertama, Tuhan itu yang Maha Esa. Ulangan 6 ayat 4. Bahwa Allah itu tidak tiga, tapi satu, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu kesatuan. Kemudian Tuhan yang Maha Kuasa. Dia berkuasa. Baik atas alam ini maupun atas manusia. Jadi segala ciptaan itu dia berkuasa atas ciptaannya. Yesaya 40 itu nanti bisa dibaca. Baru kemudian bagaimana sifat keberadaan Allah? Ya, atau Tuhan itu. Tuhan Maha ada, dia ada. Dia tidak dibatasi oleh waktu, dia juga tidak dibatasi oleh tempat. Dia ada. Kapan saja dia ada, di mana saja dia ada. Itu yang harus dipahami bahwa Allah itu Maha ada. Dia ada di Papua, dia ada di Aceh, dia ada di Amerika, dia ada di Indonesia, dia Maha ada. Baru kemudian Tuhan yang Maha benar. Kebenaran manusia relatif. Benar kata Bapak belum tentu benar kata kalian. Tapi Tuhan itu Maha benar. Yeremia 10 ayat 10. Apa yang difirmankan itu benar. Baru kemudian Tuhan yang Maha besar, Akbar. 1 Tawarik 16:25. Jadi Tuhan itu Allah itu maha besar. Dia berkuasa. Dia maha besar dari segala-galanya. Baru kemudian sifat keberadaan Allah itu adalah kasih. Dia maha kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16. Nah, kasih inilah yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Pengikut Kristus, dia harus memiliki kasih karena Allah itu maha kasih. Kasih Allah adalah kasih agape, tanpa pamrih. Kamu baik dengan seseorang, itu karena seharusnya lah memang kamu baik dengan sesama manusia. Sebagaimana Allah baik kepada semua ciptaannya, tanpa dia membeda-bedakan. Itulah sifat keberadaan Allah. Ya, kita lanjutkan. Baru kita mempelajari tentang konsep tentang Tuhan dan implikasinya dalam hidup kita. Apa konsep tentang Tuhan dalam hidup kita? Dalam implikasinya dalam kehidupan kita juga. Nah, konsep umat Kristen tentang Tuhan itu sebagai pencipta serta pemelihara hidup. Jadi Tuhan itu pencipta serta pemelihara hidup. Yang artinya bahwa kita adalah makhluk ciptaan. Berarti ada rencana Allah untuk kehidupan manusia. Makanya ketika alam menciptakan manusia, dia tidak langsung pertama diciptakan manusia, tapi dia menciptakan apa dulu? Alam semesta ini. Baru kemudian dia ciptakan manusia. Artinya diperlengkapkan dulu semua, baru manusia diciptakan yang ke hari yang ke-6. Hari ke-7 ada pemberhentian. Nah, implikasinya apa dalam hidup kita kalau kita mempunyai konsep Tuhan sebagai pencipta serta pemelihara hidup? Aku tidak perlu takut dan khawatir karena Tuhan memelihara hidup kita. Karena kita diciptakan, pasti ada tujuan, dan pastilah Tuhan memelihara kita. Kemudian Tuhan sebagai penyelamat. Nah, kalau Tuhan sebagai penyelamat, berarti kita juga nggak perlu ada khawatir dalam hidup ini. Ya, kenapa? Karena Allah menyelamatkan kita, baik di kehidupan yang sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Itu janji Allah. Janji Allah iya dan amin, tak berubah. Baru kemudian konsep iman kekristenan tentang Tuhan itu pembaharu dalam hidup kita. Jadi Tuhan itu memperbarui dulu sifat kehidupan kita, karakter kita. Baik alam semesta ini diciptakan. Dari duniawi menjadi rohani.
sikap intelektual, rajin, baik gitu. Jadi muncul. Jadi kerohanian itu tadi, sifat-sifat duniawi karena dosa diperbarui oleh Tuhan. Itu jadi konsep dari hidup kita. Jadi kalau konsep ini sudah ada dalam diri kita, memang sebenarnya dalam hidup ini kita tidak perlu dikhawatirkan lagi, tidak perlu ada yang ditakutkan. Ini jadi konsep yang harus kita pegang. Konsep iman Kristen tentang Tuhan. Tuhan sebagai pencipta. Jadi kita adalah makhluk ciptaan dan dia serta pemelihara kehidupan. Dia juga sebagai penentu hidup. Jadi ini harus kita imanin. Baru Tuhan sebagai penyelamat. Dialah yang menyelamatkan kita. Baru kemudian sebagai pembaru. Dia kita diperbarui kehidupan kita. Ya, itu materi kita tentang Tuhan. Tidak begitu sulit untuk dipahami tentang hakikat Tuhan, tentang keberadaan Tuhan, tentang konsep tentang Tuhan, adakah Tuhan itu. Nah, ini harus kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Baru bagaimana Allah memperkenalkan dirinya, ya, cara Allah memperkenalkan dirinya melalui secara umum atau secara khusus, yaitu pernyataan Allah. Pernyataan Allah artinya Allah memperkenalkan dirinya. Kalau melalui argumen, adakah Tuhan itu ada melalui argumen. Argumen itu harus jelas, ya, argumennya jelas. Seperti kosmologis yaitu argumen yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada dari ciptaannya, dari alam semesta. Ontologis yaitu hakikat dari keberadaan Tuhan adalah hal yang konkret, yang nyata. Baru teleologis yang mengarah pada desain, mendesain. Baru kemudian Tuhan ada melalui apa? Hati nurani manusia itu. Maka ditanamkan hati nurani. Ketika manusia mempunyai hati nurani, dia tidak lagi berbuat suka-suka. Itu saja materi kita untuk tentang Tuhan. Selamat mempelajari kembali. Tuhan berkati.